Mempelajari gaya Lorentz pada kawat berarus listrik muatan bergerak kawat sejajar. 2. Mempelajari hukum Biot-Savart di sekitar kawat lurus, kawat melingkar, solenoide, toroida. Yang ketiga, mempelajari aplikasi meliputi galvanometer, motor listrik. Medan magnetik biasanya itu digambarkan dengan garis-garis gaya magnetik yang disebut flux magnetik. Ada beberapa aturan untuk menentukan arah dari garis-garis gaya magnetik. Yang pertama, ada aturan tangan kanan ampere. Yang kedua, putaran skrup. Yang ketiga, aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan ampere yaitu jika arus listrik mengalir dari pergelangan tangan kanan menuju 4 jari tangan. Arah medan magnetik searah dengan ibu jari. Yang kedua, putaran skrup. Jika arus listrik menunjukkan maju atau mundurnya skrup, putaran skrup menyatakan arah garis gaya magnetik. Yang ketiga, aturan tangan kanan. Jika arus listrik searah dengan ibu jari tangan kanan, arah garis gaya magnetik searah dengan genggaman keempat tangan. Arah medan magnetik selalu menyinggung garis gaya magnetik. 1. Induksi magnetik di sekitar kawat berarus listrik. Untuk kawat yang memiliki L sangat panjang, maka terdapat nilai batas yang harus ditentukan, yaitu batas-batas L menjadi plus mu dan min mu. Yang kedua, induksi magnetik di sekitar kawat melingkar berarus listrik pada sumbu lingkar. Seutas kawat yang melingkar dengan jari-jari A dialiri arus listrik I seperti pada gambar. Jika jarak titik P ke keliling lingkar adalah R dan sudut yang dibentuk R terhadap sumbu lingkaran. Yang ketiga, induksi magnetik di sekitar solenoide berarus listrik. Solenoide adalah kumparan panjang seperti gas yang terdiri dari banyak lilitan. Kawat yang berbentuk solenoide memiliki panjang solenoide L, banyak lilitannya N, dan jari-jari kumparannya A. Dan yang keempat, induksi magnetik pada toroida. Toroida merupakan kumparan solenoide yang dilengkungkan sehingga berbentuk lingkaran. Besar induksi magnetik pada toroida sama dengan besar induksi magnetik di tengah solenoide. Gaya magnetik, gaya Lorentz. Gaya Lorentz atau pada kawat berarus listrik. Jika kawat yang dialiri listrik diletakkan dalam medan magnetik, kawat mendapatkan gaya magnetik. Arah gaya Lorentz yang terjadi pada kawat berarus listrik dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. 2. Gaya Lorentz pada partikel bermuatan bergerak. Partikel bermuatan listrik yang bergerak dalam medan magnetik akan mengalami gaya Lorentz. Hal itu disebabkan muatan yang bergerak menghasilkan arus listrik. 3. Gaya Lorentz pada kawat sejajar berarus listrik. Dua utas kawat yang lurus sejajar masing-masing dialiri dua listrik, maka terdapat gaya Lorentz yang bekerja pada masing-masing kawat tersebut. Penerapan gaya magnetik. Yang pertama, galvanometer. Galvanometer merupakan komponen dasar yang terdapat pada alat ukur, yaitu voltmeter dan ampermeter. Ketika kumparan dialiri arus listrik, akan timbul gaya magnetik yang menyebabkan kumparan berputar. Yang kedua, motor listrik. Sama halnya dengan galvanometer, motor listrik juga merupakan alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi putaran. Selain itu, motor listrik juga memiliki prinsip kerja yang sama dengan galvanometer.